sama saya. Kiai mana kamu? Betul bertokoh, betul Kiai. Ponpes apa? Betul bertokoh. Karena apa? Tak bisa ngomong. Katanya pencabulan saja. Katanya pencabulan. Oh, katanya pencabulan. Oke. Kalau katanya oke. No, clear. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, akhir-akhir ini telah dihebohkan ada seorang kiai yang mana telah mencabuli santriwatinya sebanyak 50 orang. Konon ceritanya seperti itu, walau alam. Cuman dengan beredar video yang akurat yang telah viral, dia mencabuli santrinya sebanyak 50 orang. Sampai santriwati itu hamil dan dipaksa menikah sama santri putra yang lainnya. Bahkan sampai-sampai orang ini, kiai ini memberi utusannya untuk memberi suap kepada seorang agar tidak diviralkan, tidak dipublikkan perkara kasus ini. Dan dia memberi sogokan sebanyak 400 juta. Innalillahi. Jadi berita ini sangat viral. Jadi perbuatan seperti ini itu pribadi saya yang sangat memalukan agama Islam. Dia merasa dia ini katanya ulama. Dia merasa dia ini kiai, dia adalah wali sehingga dia mendoktrin, kemudian dia mengiming-imingkan kepada santriwatinya agar bagaimana memuaskan nafsunya. Sampai katanya cakapnya disuruh menjilat kemaluan kiai tersebut. Ini suatu perbuatan yang sangat kurang ajar ya, sangat biadab. Jadi teman-teman sekalian, itu dikatakan dalam surah Al-Maun bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ara'aital ladzi yukadzibu biddin." Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Kemudian Allah katakan lagi, "Fadzalikal ladzi yad'ul yatim." Maka itulah orang yang menghardik anak yatim, mengolok-olok anak yatim, tidak memberi makan, mencelah, mencaci maki, menyakiti hatinya. Itulah orang yang celaka, kata Allah Subhanahu wa taala. Celaka. Walaupun dia sholat, dia celaka. Ini jauh dari kata Allah. Dia malah mencabulinya. Nah, dia malah memuaskan nafsunya kepada santriwati tersebut. Padahal santriwati ini yang dicabuli dapat kabarnya bahwasanya santriwati ini adalah banyakkan orang dari anak yatim piatu, anak yatim, orang miskin yang tidak mampu. Jadi nafsu dia digunakan, dilampiaskan sama santriwati tersebut. Diiming-iming, mengaku dia wali. Pak, bapak itu sudah tua. Seharusnya bapak itu membenah, bukan membenih. Buat malu agama Islam. Ini, perbuatan kiai ini, sampai iblis pun sungkem padanya. Karena luar biasa. Ini viral, kita lihat videonya sama-sama. Inilah wajah pemerkosa santriwati ya, di Pati yang berhasil ditangkap. Sudah diringkes dalam mobil, dibawa ke polsek. Udah tua, sebenarnya kiai ini udah tua. Nah, tersangka pemerkosa puluhan santriwati di pondok pesantren Ndolo Kusumo Pati ditangkap di sebuah petilasan Keramat Eyang Gunung Sari, Wonogiri. Dia sporing ke Wonogiri. Dan ini ditangkap. Alhamdulillah. Dia mencoba menyamarkan diri dia. Ini ditangkap sama Satreskrim Polresta Pati ya. Jadi sebelumnya tersangka ini bersembunyi di sejumlah daerah seperti Kudus, Bogor, Jakarta, Solo, dan berakhir di Wonogiri, dan pada akhirnya diringkes sama aparat atau polisi yang ada di daerah tersebut. Nauzubillah min dzalik. Ini perbuatan keji, Pak. Kami memfitnah pondok pesantren yang ada di Indonesia, menyebarkan nama baik daripada agama Islam. Kami tuh kiai loh, lebih daripada iblis. Kemudian ini ada juga berita yang viral yang mana kuasa hukum tolak 400 juta. Kuasa hukum tolak 400 juta dari orang suruhan kiai yang cabuli 50 santriwati agar kasus ditutup. Kita lihat video sama-sama. Salah satu dari suruhan dari tersangka ini menawarkan saya sebuah uang. Teman-teman itu oknumnya itu menawarkan saya senilai 300 juta. Itu di pertama ada saksi itu. Saya tolak. Kenapa? Saya masuk di ranah ini selaku kuasa hukum, janji pada diri saya sendiri. Oknum dari para kiai tersebut atau pendukungnya lah memberikan sogokan kepada kuasa hukum senilai katanya 300 juta ataupun 400 juta. Hitung sajalah 300 juta karena sesuai dengan ucapan kuasa hukum ini. Tapi alhamdulillah kuasa hukum ini menolak. Karena ini suatu perbuatan yang sangat biadab. Santriwati, di antara mereka ada yang anak yatim, ada anak yang di antara mereka ada anak yatim piatu, bahkan orang yang miskin. Tapi digunakan dengan kekuasaan kiai ini, digunakan karena kelemahan santriwati ini, digunakan untuk memuaskan hawa nafsu tersebut. Padahal dia sudah menikah loh, sudah punya istri.
Lanjut videonya. Jadi, untuk mengungkap ini agar tidak ada korban yang lain harus cepat ditetapkan tersangka dan harus ditahan. Dari pertama sudah ditawarkan 300 juta, kedua kali ditawarkan 400 juta. Nah, pertama kali ya ditawar 300 juta rupanya guys. Pertama kali ditawar 300 juta dan akhirnya ditawarkan 400 juta ditambahkan 100 agar berita ini tidak tersebar dengan luas, dijaga erat-erat, jangan dikibuskan lah maksudnya. Tapi kuasa hukum ini Masya Allah, dia tidak terkesan, dia tidak tergiur dengan uang tersebut karena memang Kiai ini salah gitu. 50 orang dicabulinya. Lanjut. Itu saya tolak semua, tidak saya terima karena uang tersebut bagi saya ini tidak hak saya dan itu sebuah uang haram. Masya Allah, kuasa hukum mengatakan dia kenapa menolak pemberian dari oknum tersebut karena dia tahu itu bukan hak dia dan itu adalah uang yang haram. Luar biasa. Ini kuasa hukumnya seperti ini, kita dukung hadirin. Dan ini lihat daripada akun Tasawuf Center yang di Instagram, bahwasannya situ udah dijelaskan ya. Kuasa hukum korban Ali Yusron menolak tegas dugaan upaya uang damai dari pihak yang disebut sebagai suruhan pelaku. Kiai Asari, pengasuh pondok pesantren Dolo Kusumo, Kecamatan Tlogowungu, Pati, disebutkan pihak kuasa hukum sempat 2 kali ditawari uang sebesar 300 juta, bahkan meningkat hingga 400 juta, namun seluruhnya ditolak. Kuasa hukum menegaskan penolakan tersebut demi menegakkan keadilan dan mencegah kasus serupa terulang. Ali Yusron mendesak aparat penegak hukum segera menangkap Kiai Asari agar tidak ada lagi korban atas dugaan tindakan bejat yang dilakukan. Kasus ini kini menjadi sorotan publik dan diharapkan diproses secara transparan serta tegas. Saya setuju kalau Kiai ini dihukum berat. Padahal Nabi juga katakan orang yang sudah berumah tangga dan istri, dia melakukan hubungan badan sama perempuan lain atau berzina itu dihukum. Hukum bagaimana dia dilempar batu. Di dalam dibuat kuburan, digalikan, dia ditegakkan situ, siar kepala dilempar batu. Seperti itulah hukumannya. Jadi ini sangat biadab ya. Padahal Allah sudah katakan mengolok-olok, menghadirkan yatim aja itu perbuatan celaka. Walaupun kita sholat, beribadah, ini malah mencabulinya loh. Merusak masa depan anak santriwati tersebut. Jadi buat saudara-saudaraku sekalian yang ada di Indonesia, memang dimanapun kita berada pasti ada namanya permasalahan. Seorang kiai saja yang memiliki ilmu banyak aja sampai dia tidak bisa melawan hawa nafsunya. Maka penting buat kita semua, apalagi seorang ahli ilmu, tokoh agama, coba dipikir-pikir dulu. Kalau kita sudah punya istri, istrilah menjadi ladang kita untuk di rumah, bukan orang lain yang bukan hak kita, bukan mahram, bukan halal kita. Lah ya, justru tidak boleh. Jadi buat kita semua, jangan sampai, sekali lagi, jangan sampai salah memilih pesantren apabila anaknya ingin belajarkan agama. Apalagi sampai diiming-iming. Memang sudah akhir zaman ya, banyak fitnah. Terutama salah satu perusak agama ya agama Islam sendiri. Dia orang Islam sendiri. Ahli ilmu, ahli hadis, fikih segala macam, tapi dia merusak, dia ingkar. Coba bayangkan gimana hukuman bagi orang yang paham ilmu tapi dia melanggar. Dan istighfarlah kita hadir. Ya semoga kasus ini diselesaikan dengan baik, kemudian betul-betul ditegaskan permasalahan ini agar tidak terjadi ulang kembali pada oknum-oknum tokoh agama yang lainnya yang ada di Indonesia. Oke, barakallahu fikum.